Informasi selanjutnya seputar dunia kesehatan dan kita bicara soal tantrum yang bisa dikenal sebagai kondisi mental marah-marah ekstrim pada anak-anak. Tetapi akhir-akhir ini istilah tersebut kerap ditujukan pada orang dewasa yang sedang menunjukkan kondisi marah-marah. Ya, ini dari ilmu psikologi, tantrum pada orang dewasa sendiri sangat memungkinkan. Apa sebenarnya pemicu maupun bagaimana cara penanganannya? Berikut liputannya untuk Anda dalam laporan khas redaksi pagi. Aduh, ini siapa yang habis makan gak pernah dikembalikan? Aku kan capek, tiap hari kerjaannya begini. Ini kalau ada orang jalan, nanti kesandung. Ih, gak bisa lagi kabelnya. Ya, tantrum biasa dikenal sebagai kondisi emosi pada anak-anak yang ditunjukkan dengan menangis sambil berteriak dan meronta-ronta. Namun akhir-akhir ini tantrum kerap dinyatakan sebagai kondisi emosional meledak yang dialami oleh orang dewasa. Tantrum berbeda dengan temperamental. Temperamen ini kan sebetulnya mengacu pada karakter gitu ya, bagian dari karakter seseorang yang mempengaruhi perbuatannya, sikapnya gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah temperamental gitu ya, yang itu lebih banyak dikaitkan dengan karakter yang suka marah-marah gitu ya. Nah, kalau temperamen atau temperamental ini kan memang sifatnya adalah kepribadian gitu ya, yang sudah menetap. Sedangkan tantrum ini adalah sesuatu yang memang munculnya bisa jadi tiba-tiba, kita juga nggak bisa kontrol betul gitu ya, apa sebabnya kemudian muncul begitu. Jadi memang ini adalah hal yang berbeda. Menurut Rahma, tantrum dewasa sendiri bisa terjadi karena memang setiap manusia memiliki 3 sifat karakter umum atau ego state. Di antaranya ego state anak-anak, dewasa, dan orang tua. Karena itu wajar bila kadang orang dewasa tapi menunjukkan sifat kekanak-kanakan dalam pengelolaan emosinya, seperti misalnya tantrum. Judul. Berarti semuanya ulang. Ya, tantrum pada orang dewasa sendiri terdapat pemicunya. Itu yang pertama. Jadi ada situasi kehidupan yang menimbulkan stres. Yang kedua, bisa jadi memang individu ini punya kesulitan tersendiri dalam mengelola emosinya, gitu ya. Jadi dia memang sudah punya bawaan, bakat karena dia kesulitan mengelola emosi. Nah, kemudian juga bisa jadi yang ketiga karena sebuah kondisi fisik atau hormonalnya, gitu ya. Kondisi fisik ini bisa jadi karena dia punya sakit tertentu, gitu, misal yang kemudian harus mengkonsumsi obat-obatan yang itu akan berpengaruh pada secara fisik, atau memang juga kalau ada perubahan hormonal misal pada perempuan gitu ya, dia punya siklus yang kemudian ada PMS gitu. Nah, ini juga bisa jadi menjadi salah satu pemicu gitu ya. Atau gitu ini bisa juga pada sebagian kecil orang gitu ya menjadi simptom ada gangguan kesehatan mental. Tantrum pada orang dewasa sendiri bisa ditangani seperti dikutip dari Alodok berikut. Yang pertama adalah menemukan pemicunya. Dengan mengetahui pemicu, ini akan memudahkan pengendalian diri. Yang kedua adalah relaksasi. Salah satunya, pengaturan pernafasan yang bisa membantu kelancaran darah dan membuat tubuh rileks. Yang tiga adalah menenangkan pikiran. Saat marah, seseorang cenderung tidak rasional. Dengan mengerti kondisi diri dan berusaha mengendalikannya, bisa membantu pengendalian emosi yang lebih baik dan berpikir jernih. Yang keempat, mengalihkan ke energi positif, misalnya saja berolahraga. Tips ini bisa membuat tubuh lebih sehat, rileks, dan mengaktifkan hormon kebahagiaan. Yang kelima, tidak menyimpan dendam. Melapangkan dada bisa memudahkan manajemen emosi. Yang keenam, menyisipkan candaan. Humor dan candaan baik dilakukan sendiri atau menonton video lucu misalnya bisa meredam emosi. Ketujuh, memiliki waktu untuk diri sendiri.
Melakukan kegemaran atau hobi yang disukai bisa menyenangkan diri sendiri dan membuat suasana hati membaik. Terakhir, curhat ke sahabat atau orang terpercaya. Ini bisa membantu meringankan beban sekaligus bisa membantu mendapatkan solusi. Selebihnya, bila masih belum merasa lebih baik untuk menangani tantrum pada orang dewasa, disarankan untuk berkonsultasi ke psikolog untuk mendapatkan tes psikologi, psikoterapi, ataupun rujukan ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Wida Subianto, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.